Foodies, semua orang di sini tuh rela antri loh demi nyobain kue-kue khas Pontianak. Padahal lokasinya nyempil di dalam gang. Wadidaw, enak apa sih? Di kue-kue sawah Lio ini semuanya lengkap loh, dari yang manis sampai yang gurih, bikin penasaran banget. Skuy kita antri dulu yuk, biar kita bisa icip-icip semua kuenya. Foodies, ini rame banget Foodies. Dari tadi pada berebutan mau mesen, mau ini Ci. Nih nggak mau kalah saing nih aku nih Foodies. Jadi Foodies nih aku sekarang lagi ada di kue-kue sawah Lio. Ini tuh emang makanannya tuh khas banget, jarang banget. Ini katanya sih ya, ini kue-kue khas Pontianak Foodies. Aku penasaran karena aku tuh sebenarnya baru sedikit gitu ya tahu soal makanan khas Pontianak. Nah di sini katanya lengkap Foodies. Kita lihat ya, tuh kita dapat antrian atau enggak nih. Foodies, ada sekitar 30 jenis kue khas Pontianak yang dijual di sini. Nah, dari 30 jenis kue, kira-kira mana nih ya yang jadi best sellernya? Yang paling best seller atau yang paling favorit? Best sellernya kita di Bugis Mandi yang isinya kelapa sama kacang hijau sama di talam ebi. Bugis Mandi tuh modelnya kayak gimana sih kok? Penasaran juga soalnya belum pernah makan Bugis Mandi. Lucu banget, bulat-bulat kayak gitu. Ini isinya apa tadi? Yang Kelapa? putih isi kelapa, hijau isi kacang hijau. Kue-kue sawah Lio ini udah ada sejak tahun 80 loh Foodies. Bayangin tuh resepnya turun-temurun dan sekarang udah sampai generasi ketiga. Wadidaw. Buat Foodies yang mau kesini, nggak usah takut nyasar ya. Karena meski lokasinya di dalam gang, warungnya gampang banget kok ditemuin. Di ujung gang tuh ada petunjuk yang jelas dan dari jauh aja udah kelihatan tuh antrian panjangnya ya. Oke, terima kasih kok. Ini dia nih Foodies, ini pesanan aku nih Foodies nih. Udah jadi akhirnya kebagian. Sekarang berarti waktunya kita icip-icip ya Foodies ya. Lumayan. Ini tadi nih Foodies, yang ebi-ebi gitu. Kue-kue sawah Lio ini emang surganya kue basah dengan tekstur kenyal yang bikin nagih Foodies. Dan kalau kesini pastinya nggak cukup cuma beli satu, bener-bener bikin kalap, Yalah kalau gitu gaskan kita icip-icip Foodies. Kita coba yang dari awal udah eye-catching abis nih. Bentuknya tuh unik, bulat-bulat si Bugis Mandi. Namanya lucu banget ya, Bugis Mandi. Nah ternyata sesuai namanya nih Foodies, ini berasal dari suku Bugis di Sulawesi. Nah tau gak sih mandi itu artinya berendam? Ini jadi menggambarkan proses pengukusan yang bikin kue ini wangi dan kenyal. Kalian namanya Bugis Mandi Foodies. Ini ada dua tadi ya Foodies ya, dikasih tahu kalau yang putih itu isinya kelapa, kalau yang hijau ini isinya kacang hijau. Kita mulai dari yang kelapa dulu kali ya Foodies ya. Bugis Mandi ini dibuat dari tepung ketan nih Foodies, diisi kelapa parut manis yang udah dimasak dengan gula merah. Terus dikukus deh itu sampai wangi. Nah yang bikin makin jos pas mateng langsung disiram sama santan kental gurih yang kasih sentuhan creamy. Bikin susah berhenti ngunyah nih, aduh gawat. Ini enak banget perpaduan rasanya Foodies. Jadi ini beras ketan ini Foodies. Ini mirip kayak bubur sumsum gitu ya. Jadi ini udah ada rasa gurihnya. Gurihnya enak banget. Terus si isiannya ini nggak terlalu manis Foodies. Kan dia lembut ya. Lembut. Terus ini lapisannya adonannya kenyal, terus kelapanya ini crunchy gitu, enak banget. Oke yang putih udah, sekarang lanjut cus ke yang hijau. Yang ini isinya kacang hijau ya Foodies. Ini rasanya lebih manis yang ini, yang kacang hijau daripada yang kelapa. Buat yang sweet tooth, nah pasti suka nih sama yang kacang hijau ini. Karena dia lembut. Dia jadi udah yang tepung berasnya ini udah lembut ya Foodies, yang putih-putih ini. Terus ketemu lagi dalamnya lembut juga. Bugis Mandi sering disajikan di acara spesial seperti hari raya atau ulang tahun. Emang benar-benar ya jadi simbol kebahagiaan di setiap acara. Ini dalam mulut aku masih ada yang tadi si Bugis Mandinya manis, dan dari manis kita beralih ke yang ebi mah udah pasti gurih ya Foodies ya, gurih asin gitu. Ini namanya talam ebi Foodies. Talam ebi ini emang selalu disajikan dengan dua warna yang kontras nih Foodies, putih di bawah dan orange kecoklatan di atas dari taburan ebinya. Tampilannya nggak kalah sama rasanya deh ya. Dia ebinya bukan ebi tipe ebi yang crunchy gitu. Dia masih ada
empuk-empuknya, tekstur empuknya sedikit. Dan si talamnya ini udah ada rasa gurihnya juga Foodies. Dan lembut ya. Jadi ini perpaduan tekstur gitu ya. Enak banget. Foodies, katanya talam ebi ini tuh paling enak kalau dimakan pakai sambal dari campuran cabai keriting dan bawang putih. Itu langsung keringetan kepala Foodies. Jadi ini rasanya sambalnya ternyata pedas banget Foodies. Pedas, asam, sama sedikit gurih. Ini pedasnya ngagetin Foodies, jadi dia to the point di awal. Langsung jreng gitu pedas. Wow. Ya gitu deh Foodies, pedasnya galak tapi nggak bikin kapok kok. Cuma nih, biar lidah sama perut nggak kebakaran, kita geser aja kali ya ke yang manis-manis. Cobain talam pisangnya dong Woro. Foodies, ini tuh rasanya mirip banget sama kue pisang, atau mungkin Foodies lebih kenal sama kue Nagasari namanya ya Foodies ya. Mirip banget. Tekstur sama lembutnya. Terus pisangnya juga manisnya pas. Dan dia bukan tipe pisang yang blenyek gitu, dia yang padat tapi manis. Jenis pisang yang dipakai ini pisang raja yang terkenal dengan teksturnya yang lembut, juga rasa yang manis dan aroma yang harum banget. Bayangin itu Foodies, rasanya jadi seenak apa coba. Ini ditutup dengan es sari kacang hijau Foodies. Tenang, ini nggak beli di luaran di pinggir jalan, ini ada di sini, tersedia di sini Foodies. Nggak terlalu manis, enak, segar. Wow Foodies, hari ini kita udah ngerasain kelezatan berbagai macam kue di kue-kue sawah Lio yang bikin kalap ya. So Foodies, ini dia yang namanya mak receh, menu receh tapi rasa ya receh.